yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kau terbaik bagiku. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan
jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu
Bapa, berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu dalam ibadah raya Jemaat GB Kasper pada hari Minggu hari ini. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan yang hebat, hari ini kembali kita bisa bertemu bersama Bapak Ibu Saudara. Doa kami Bapak Ibu yang ada di rumah tetap sukacita, tetap bersemangat, dan roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Selalu percaya pada kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sampai hari ini kuasanya berlaku bagi anak-anaknya. Puji Tuhan. Mari sama-sama Bapak Saudara kita siapkan hati kita di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, gunung batu perlindungan, menara kekuatan bagi kami. Pagi hari ini bersama dengan umat-Mu, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Berkat-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Bahkan kasih setia Tuhan yang terus melekat di dalam hidup kami. Penghiburan lepas penghiburan senantiasa mewarnai iman kami. Puji Tuhan, kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan, punya Yesus yang setia dalam kehidupan kami, yang menjadi penjamin ajaib bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kami bisa kembali memuji menyembah Tuhan, menaikkan nyanyian syukur kami bersama dengan umat-Mu, jemaat-Mu, GBI Kasper pada hari ini, yang senang saat ini lagi mempersiapkan hati untuk beribadah bersama-sama. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Bahkan kasih-Mu mengalir, memberikan kembali kekuatan iman bagi kami jemaat-Mu. Sebab kami sadar Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya kekuatan kami hanya Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu turun bagi kami. Hadirat-Mu menguasai kami. Roh-Mu memenuhi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Kau dahsyat dalam hidup kami.
Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang mati bagi kami, yang bangkit bahkan sudah naik, menyiapkan tempat bagi kami, membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga, Allah yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Betapa hebat Engkau Tuhan. Ya Rabasanta Karalabashi, oh Rabasanta Karadadadadamasyi. Betapa hebat Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sama-sama ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Hiralama siriri. Mari sembah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kau tetap Tuhan, Kau tak tergoncangkan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, ya dalam masyarakat. Kami sembah Allah yang hidup, kami sembah Allah yang dahsyat, Allah yang kuasanya tak berubah, Allah yang kasih-Nya selalu baru. Tuhan, oh ya dalam masyandere, ya dalam ya nama. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kuat. Oh, Hirala Masiriri. Hiarala Masyantaka Yaralamo. Hiarala Masiriri. Ya nama kami puji, kami sembah, kami muliakan Allah yang kudus, Yesus. Syarada masyikyaralamo. Tuhan yang tak pernah meninggalkan umat-Nya, Tuhan yang mengikat perjanjian-Nya bagi gereja-Nya, Tuhan El Shaddai bagi kami, Kau Immanuel bagi kami Tuhan. Oh ya Rabba Shekere, Hirala ya namo ya shandere, ya namo. Kau yang meluputkan Tuhan, Kau yang menjaga umat-Mu dengan perisai api-Mu, Kau menjaga umat-Mu dengan pagar tembok
pokok apimu Tuhan Yesus. Sherada masiki kiri adamu hiara lama ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sama-sama kita sembah Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tidak ada Allah sedahsyat dengan Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Alfa dan Omega bagi kami. Kau yang menyertai perjalanan iman kami Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Yesus. Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang duduk di atas tahtanya dan memerintah selama-lamanya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan hanya Engkau Yesus. Kau penyelamat bagi umat-Mu. Kau penyelamat bagi semua bangsa-bangsa. Kau penolong dalam kesesakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita mengangkat tangan kita. Bukan tanda yang biasa. Kita mengangkat tangan kita, tanda bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Kita sangat bergantung kepada pribadi yang sanggup menolong kehidupan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau
Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. We worship you God. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu, namamu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Surgamu menjamin bagi kami Tuhan, kuasa-Mu menjamin bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang beserta dengan kami, Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Roh Tuhan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami menginjak ular dan kalajengking. Itu janji firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat, kemuliaan, kemasyuran bagi nama Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hora batakana masyi. Hora dada basyanta karala basyi. Ya kura dada 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 dada. Shikatakana masyi. Oh rabasete kiri kara. Kuasa kemenangan turun bagi kami. Kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan terjadi terus dalam kehidupan kami Tuhan. Oh rabasyanta kata kaya pase. Roh yang kuat, roh yang kuat, roh yang kuat terus melawat setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga kemenangan lepas kemenangan terus kami lihat dalam perjalanan iman kami Tuhan Yesus. Syata kata kada basepa koya pakayanamu. Ya ralabashe takarada dada bashe. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Shalom jemaat kasih persaudaraan, selamat hari Minggu, selamat beribadah meskipun di rumah saja, tapi kita tidak mengurangi sukacita untuk beribadah. Kita masih berada di tema penderitaan. Renungan kita pagi hari ini, kita akan baca dari 2 Korintus, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. Judul perikopnya, ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti kami mendapat bagian besar berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus pada saat dia berada di Makedonia. Apa yang dialami Paulus di Makedonia? Di Makedonia, mereka pun mengalami penderitaan. Memang pada saat-saat itu, banyak orang Kristen di berbagai tempat mengalami penderitaan. Paulus dan orang-orang Kristen di Asia pada saat itu, mereka mengalami penderitaan juga. Dan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus untuk memberikan dorongan kepada mereka, untuk berbagi bagaimana caranya Paulus menghadapi penderitaan itu. Ada 4 hal yang akan kita lihat dari pembacaan kita. Yang pertama adalah Allah sumber penghiburan. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus memberitahukan kepada jemaat bahwa dia bisa menghibur orang lain karena sumber penghiburannya adalah Allah. Sumber penghiburan sejati adalah Allah. Jadi Paulus memberitahukan, kalau kamu dalam penderitaan, kalau kamu butuh penghiburan, carilah penghiburan yang sejati, yaitu sumbernya dari Allah. Kata penghiburan yang dipakai pada ayat ini yaitu paraklesis, yang artinya berdiri di sisi seseorang sambil mendorong dan membantu kalau dalam kesusahan. Jadi Paulus mau memberitahu bahwa cara kerja Allah ya sebagai sumber penghibur, dia itu selalu berdiri di samping kita. Dia akan mendorong kita pada saat kita dalam kelemahan, kemudian dia akan menolong kita pada saat kita dalam keadaan terpuruk.
Ini adalah pengalaman Paulus yang dia bagikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahwa kalau dia menderita, dia tahu penghiburan yang sejati adalah dari Allah. Yang kedua, ada tujuan Allah dalam penderitaan. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus memberitahukan bahwa dia sadar betul, dia percaya betul bahwa penderitaan yang dia alami ini ada tujuan Allah di dalamnya. Penderitaan yang dialami ini ada kebaikan yang akan didatangkan pada hidupnya. Apa kebaikan itu? Paulus memberitahu bahwa meskipun dia dalam penderitaan, tapi pada akhirnya dia akan bergantung kepada Allah. Penderitaan ini akan membuat dia tidak bergantung pada dirinya sendiri, tapi dia akan bergantung kepada Allah yang hidup. Kalau kita berbicara soal penderitaan, sepanjang perjalanan kita sebagai manusia, sebagai orang yang berada di dalam Kristus, penderitaan itu tidak akan pernah berakhir. Di Wahyu mengatakan bahwa nanti di sana, di kekekalan, di sanalah baru tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, penderitaan itu masih terus ada. Tetapi yang paling penting bahwa penderitaan itu kita jalankan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan banyak sekali yang disampaikan kepada kita bahwa penderitaan dan kemuliaan selalu berdampingan. Biasanya kemuliaan itu diawali oleh penderitaan. Setelah penderitaan, ada kemuliaan yang akan terjadi. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Bahwa Paulus tahu betul bahwa penderitaan yang dialami ini akan membuat sesuatu kehidupannya yang lebih naik lagi. Satu juga di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Paulus menuliskan, Filipi 3 ayat 10 berbunyi demikian, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bahwa penderitaan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Allah kadangkala memakai penderitaan untuk memanggil kembali umatnya masuk kepada kehidupan yang benar, masuk kepada kemuliaan demi kemuliaan. Paulus katakan di dalam Filipi tadi bahwa penderitaan itu akan membuat dia bisa serupa dengan Allah. Jadi kita harus tahu bahwa penderitaan ini adalah penderitaan yang akan membawa kepada satu kebaikan. Akan membawa kita untuk melihat hal dan perkara yang lebih baik lagi. Yang ketiga kita mau lihat bahwa yang ketiga adalah Yesus sebagai jaminan. Ayatnya yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus membagikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan bahwa karena Yesus, dia sanggup untuk melewatinya. Jaminannya adalah Yesus. Dia katakan begini, kalau Yesus sudah menyelamatkan dari dosa, kedepannya pasti dia tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan main-main untuk melepaskannya, karena ada pekerjaan besar yang sudah dilakukan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya, menebus dosa-dosa manusia. Dia sudah pernah mengambil tempat untuk menggantikan manusia, untuk membayar hutang dosa. Yesus substitusi. Ada substitusi. Jadi Yesus menggantikan kita untuk menanggung hutang dosa. Paulus katakan, kalau dulu
Dia sudah pernah menggantikan saya untuk menanggung hutang. Dia menderita untuk hal itu. Sepanjang perjalanan ke depan, pasti dia akan bersama-sama dengan saya. Nah, yang keempat kita lihat. 4 adalah doa. Ayatnya yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Paulus yakin betul bahwa doalah yang akan membuat dia untuk bertahan. Dia bisa melayani, dia bisa menyampaikan firman Tuhan, dia bisa membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Ada banyak mujizat yang terjadi. Itu semua karena doa. Banyak orang-orang di sekelilingnya yang berdoa buat dia. Saling mendoakan. Itulah kunci dari keberhasilan Paulus. Jadi Paulus mau mengajak kita, mau mengajak jemaat yang di Korintus dan kita yang berada di zaman sekarang, bahwa kunci keberhasilan di dalam menjalani kesukaran atau penderitaan, salah satunya adalah doa, memegang kunci peranan penting. Saling mendoakan. Saudara, saat-saat ini yang kita butuhkan. Kita butuh untuk saling mendoakan di dalam situasi-situasi saat ini di mana banyak sekali orang yang merasa bingung, merasa khawatir, merasa takut, atau menderita. Kita butuh untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita perlu juga untuk berdoa masuk ke kedalamannya Tuhan. Karena doa bisa merubah segala sesuatu. Doa bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita penting untuk kita membangun kembali roh doa di dalam kehidupan kita. Ada keinginan yang berdoa lebih dalam. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah. Menggali firman Tuhan. Karena inilah semua yang akan menjadi jawaban pada saat-saat kita mengalami penderitaan. Saudara, saat ini kita berada dalam situasi yang sama bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Saya percaya bahwa keadaan ini adalah saat yang tidak mungkin dilupakan oleh semua orang. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, saatnya nanti ini tidak akan mungkin dilupakan. Bahwa semua akan tahu bahwa pernah kita berada di situasi yang sama bingung. Pernah kita berada di situasi yang kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan di situ. Tapi Tuhan selalu berjanji buat kita bahwa situasi apapun itu Tuhan ada di situ. Buatlah situasi ini kita menemukan Tuhan di dalamnya. Biarlah situasi ini kita mengambil makna di dalamnya. Saat-saat ini adalah saatnya untuk mencari Tuhan. Saatnya untuk bertanya kepada Tuhan. Saatnya untuk menikmati hadirat Tuhan. Saatnya untuk merasakan betapa Tuhan mengasihi kita. Saatnya kita merasakan bahwa betapa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang Paulus bagikan buat saudara dan saya. Di akhir-akhir zaman ini, kita diberitahu oleh Paulus bahwa penderitaan itu bisa ada. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Jadi saudara, apakah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita dalam penderitaan ini? Sekali lagi, yang perlu kita taruh di dalam hati kita yang paling dalam dari nasihat Paulus di 2 Korintus ini. Yang pertama, Paulus menekankan kepada kita bahwa carilah penghiburan pada sumber yang sejati, yaitu Allah satu-satunya. Jangan cari penghiburan di dunia ini. Jangan cari penghiburan kepada manusia, tetapi carilah kepada sumbernya, yaitu Allah sumber penghiburan. Kemudian yang kedua, dia katakan, kita diingatkan oleh Paulus. Yang kedua, bahwa setiap penderitaan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap penderitaan itu akan ada hal baik yang akan terjadi di belakangnya. Bahwa Tuhan selalu memakai penderitaan untuk membuat kita masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah jaminan yang pasti.
bahwa Yesus sumber dari semua yang kita butuhkan di dalam situasi-situasi yang tidak menentu. Bahwa kalau Yesus sudah pernah berkorban, bahwa dia datang ke dunia, banyak hal dan masalah yang dia sudah selesaikan dari kematiannya. Pada saat dia naik ke surga, dia melepaskan Roh Kudus untuk menemani kita. Apapun yang kita alami di dunia ini, penderitaankah atau apa saja, dia ada di situ. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berkorban. Dia sudah katakan, sudah selesai. Yang artinya bahwa kita tidak akan menjalani sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang keempat dikatakan, saling mendoakan. Berdoalah untuk menarik kuasa Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita lebih daripada hari-hari yang lalu. Lebih dari saat-saat yang lalu. Saat-saat sekarang. Saat dimana kita membangun kehidupan yang lebih baik lagi tentang hubungan dengan Tuhan. Dan kita membangun lagi kehidupan kerohanian yang lebih baik dan lebih baik. Saudara, kita mau tutup renungan kita satu ayat yang terakhir. Hagai 2 ayat 7 dan 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Hagai berkata bahwa setelah goncangan akan ada barang-barang yang indah. Dunia saat ini sedang bergoncang. Di mana-mana terjadi bencana. Dunia sedang dilanda oleh pandemi. Tapi kita percaya sesuai dengan firman Tuhan. Pada saatnya nanti kita akan melihat pekerjaan Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan. Bahwa dunia sekarang ini sedang bergoncang, kita mengalami goncangan. Tapi firman Tuhan sudah katakan, Allah sedang bekerja. Dan pada saatnya Allah akan mendatangkan kemuliaan itu. Biarlah di situasi seperti ini kita mulai merasakan bahwa Tuhan sedang memurnikan segala sesuatu untuk menghasilkan yang baik. Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang memurnikan banyak hal supaya barang yang indah-indah itu muncul. Dan kita mau berdoa supaya setelah ini kita akan mengalami satu pengalaman yang baru. Bahwa cara kita mengenal Tuhan baru, cara kita memandang Tuhan dengan baru, ada paradigma, ada pemikiran yang baru tentang kehidupan kita. Ada pemikiran yang baru untuk lebih baik dalam kehidupan ini. Dan Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Bahwa sebesar apapun penderitaan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Yang ada di rumah tidak keberatan, kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita menaikkan pujian syukur kita pada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan sama-sama. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau saat masuk dan diberkati engkau saat keluar. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Saudara yang ada di rumah. Tetap bersuka cita. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.